Ibu-ibu, nama saya Agus ya. Jadi generasi saya Agus nama pasaran. Saingannya cuma satu, Asep tadi gitu ya. Agus dan Asep saling berkejaran. Nah, tadi sudah banyak. Jadi saya akan coba ringkas karena ini jam-jam berbahaya begitu ya. Sudah mulai berat, tapi terima kasih masih sabar mengikuti. Jadi saya akan masuk kepada 5R ya. Tadi udah ada berapa R Bu yang disampaikan Bu Dina? 3R ya. Reuse, recycle, recovery. Nah, nanti saya tambah reduksi gitu ya. Jadi 4R kan. Nah, kalau kita ketemu 1 tahun lagi namanya reuni. Ya. Nah, tapi saya akan bicara 5R yang sebenarnya adalah bagian dari reduksi gitu ya. Saya akan cepat saja. Pada intinya ini nggak bisa disepelekan gitu ya. Jadi ketika bicara ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin itu bukan hanya dilakukan oleh kita sebagai individu gitu ya. Kita bicara Toyota itu sukses karena menerapkan 5R gitu. Yang kebetulan bahasa Jepangnya saya juga susah baca, atau sebaiknya kita hindari karena di situ ada seton, Pak. Ya kita nggak mau ngomongin seton ya. Jadi seri ya, saya nggak pernah hafal Pak. Jadi kita pakai yang bahasa Indonesia. Jadi simpelnya satu hal yang sebenarnya bisa diterapkan oleh kita masing-masing, tapi juga sebenarnya membuat berhasil Toyota gitu. Oke, terus kemudian kalau ibu bapak ke McD, sering memperhatikan nggak? Tempatnya kan ringkas gitu ya. Tempatnya ringkas, kemudian transaksinya cepat, duit yang berputar juga cepat begitu ya. Itu sebenarnya mereka juga menerapkan 5R ini gitu. Apakah ini relevan? Menurut saya relevan gitu ya. Buat kita yang menjadi pengumpul bank sampah, buat juga pengrajin ya Bu ya. Karena dua hal yang pasti, yang kita akan bekerja dengan lebih efisien, kemudian juga tadi yang banyak dibicarakan, kita akan semakin mengurangi limbahnya. Kurang lebih begitu ya di pengantarnya. Jadi 5R ini adalah perilaku, sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, akhirnya kita biasa resik, kita biasa ringkas, kita biasa rapi seperti itu. Dan dengan begitu marginnya jadi lebih tinggi misalnya gitu ya. Karena walaupun kita mengumpulkan sampah, jangan menimbulkan sampah lagi kan. Jadi bisa manfaatnya ke arah seperti itu. Terus ya, jadi mungkin saya ringkas saja tujuannya seperti itu. Intinya meningkatkan produktivitas kita, juga mengurangi timbulan sampah. Tadi diceritakan Pak Desi ya, yang mengatakan ya kalau makan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena kalau sebaliknya justru kita menimbulkan sampah lagi. Boleh lanjut? Ya, jadi ini ya, jadi ringkas gitu ya, rapi, resik, rawat dan rajin. Kita lihat secara lebih spesifik. Silakan slide berikutnya. Nah, gambar yang di atas nggak muncul, seharusnya di sini bicara ringkas gitu ya. Jadi kembali kalau kita mencontohkan di McD ya, itu kan ringkas gitu ya, satu kegiatan yang kompleks tapi bisa dipasang dengan ringkas. Ringkas itu maksudnya mudah terjangkau oleh yang kita lakukan, yang ada di sekitar kita, yang kita butuhkan saja. Misalnya kita bicara meja, kalau ada peralatan yang nggak pernah dipakai, nggak usah ditaruh di meja gitu. Kalau memang dipakainya seminggu sekali, ditaruh di almari seperti itu. Yang sehari-hari dipakai, ya yang dibutuhkan gitu. Itu ringkas begitu ya. Terus kemudian rapi begitu ya. Jadi ini gambaran di pabrik gitu ya, sama juga di tempat kita. Kalau kita bicara secara sehari-hari ya, kalau rapi kan jadi kerjanya lebih enak. Kalau rapi kan juga mudah menemukan barangnya begitu ya. Jadi kalau misalnya gambar yang di atas gitu ya, jadi sudah diatur, bisa kebayang ibu-ibu kalau obengnya itu tidak ditaruh sesuai dengan ukurannya, butuh yang nomor 10 saja harus cari-cari udah berapa lama, berapa menit, kadang-kadang malah nggak ketemu. Ketika nggak ketemu, nggak pengen melakukan lagi begitu ya. Jadi
gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah resik, jadi tentu harus bersih gitu ya. Tempat kita kerja bersih artinya apa? Berarti tidak menghasilkan limbah. Tempat kita kerja bersih berarti prosesnya juga lebih baik begitu ya. Jadi kita melakukannya lebih lancar dan seperti itu. Jadi ini contoh gitu ya, di pabrik pun mereka melakukan hal yang demikian gitu. Ya, karena memang butuh resik. Supaya kalau kita misalnya pakai peralatan, kalau peralatan yang resik kan bisa langsung dipakai begitu ya. Tapi kalau kotor ya kembali membuang waktu untuk membersihkan, jangan-jangan fungsinya juga hilang. Terus yang berikutnya adalah ketika semuanya sudah baik, adalah gambar yang ini, kita melakukan rawat gitu ya. Rawat itu intinya apa yang sudah baik kita rawat, kita lakukan secara terus-menerus. Jadi 5R ini sebenarnya tidak bicara sesuatu yang muluk-muluk. Menurut saya juga justru lebih operasional. Kita tidak bicara, oh saya punya ide dari langit terus kemudian ingin melakukan satu inovasi, enggak. Tapi dengan keteraturan kita setiap hari, kemudian tadi resiknya ditambah, rapinya ditambah, ringkasnya ditambah, pada suatu kita akan bekerja dengan lebih baik dari yang lain ya, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah yang terakhir adalah rajin gitu ya. Jadi saya pikir apapun lah, mau dia usaha besar maupun dia usaha kecil ya harus rajin gitu ya. Waktu sekolah pun kuncinya juga rajin gitu ya, karena intinya yang 4 itu baru bisa menjadi perilaku, menjadi kebiasaan, menjadi ciri kita kalau kita melakukan secara rajin. Kira-kira itu ya 5R ya, jadi udah 10R ya Bu? Ya oke, nanti kita ingat-ingat 10R itu apa begitu. Yang 5R nanti tanya Bu Dika. Lanjut. Nah. Ya ini adalah caranya begitu ya. Jadi supaya 5R-nya jalan itu intinya kita membuat checklist seperti ini gitu ya. Jadi misalnya ringkas di situ adalah barang yang rusak dan nggak rusak bisa dipisahkan satu sama yang lain ya. Jadi saya tidak baca semua. Kemudian yang ini adalah yang rapi ya. Jadi rapi diberi tanda gitu ya. Jadi diberi misalnya untuk yang bentuknya seperti ini, taruhnya di sini dikasih gambar gitu tuh. Untuk pensil ada tempatnya sendiri seperti itu. Berikutnya adalah resik begitu ya. Jadi kebersihan secara umum. Jadi area kerja bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, kemudian tidak ada apa itu ya, sarang laba-laba misalnya ya. Terus kemudian ya kita tahulah kebersihan seperti itu. Dan mungkin pernah dengar ya kalau kita bicara McDonald, manajernya itu harus pernah atau sering melakukan membersihkan toilet sendiri gitu. Dia harus melakukan sampai di situ gitu. Karena supaya bisa ngasih contoh. Kalau kamu bisa membuktikan bersih, berarti kan anak buahnya tinggal ngikutin gitu ya. Jadi maksudnya ini pun diterapkan oleh perusahaan-perusahaan global seperti itu. Kemudian yang ini rawat ya, misalnya rawat adalah ya artinya dari kondisi yang ada itu dilanjutkan seperti itu. Misalnya kalimatnya apa nih? Kondisi manajemen lingkungan, mempunyai rencana. Oh jadi direncanakan begitu ya. Jadi membuat checklistnya seperti itu. Kemudian menjadwalkan tiap Jumat misalnya, Jumat bersih. Tiap Jumat melakukan yang 3 dicek lagi seperti itu gitu ya. Jadi itulah salah satu bentuk dari rawat. Dan yang terakhir adalah rajin ya. Jadi di sini sudah harus membuat semacam SOP gitu ya. Jadi membuat SOP sehingga cara ringkasnya seperti apa sih, cara rapinya seperti apa, cara resiknya seperti apa. Jadi supaya kalau kita tidak bekerja sendiri, orang lain juga ngerti gitu ya. Jadi supaya tidak pakai aliran kebatinan gitu ya. Kalau ditulis kan orang jadi jelas apa yang kita maui, resiknya sama antara satu orang dengan orang yang lain. Slide terakhir Ibu Bapak, ini adalah contoh begitu ya. Jadi tadi yang saya katakan, ini adalah jadwalnya gitu ya. Jadi kalau bicara 5R, kalau tadi tiap Jumat gitu ya, mengeksekusi yang rawat gitu. Mungkin tiap 3 bulan sekali dicek secara keseluruhan. Atau tiap 6 bulan lah. Jadi supaya tidak kemudian kita kemana-mana, terus kemudian tempatnya selalu berantakan, banyak sampah seperti itu, atau mungkin orang nggak nyaman kerjanya gitu ya. Jadi
jadwal seperti ini penting untuk menangkap secara keseluruhan dari 4R yang lain tersebut, dan ini adalah cara menuliskannya begitu ya. Jadi kalau ketemu, oh ternyata banyak jajaran gitu ya, oh ternyata banyak alat yang tidak pada tempatnya, oh ternyata banyak alat yang hilang, ditulis di sini gitu ya, sehingga kemudian akan muncul kalau begitu apa perbaikannya, mungkin penandaannya kurang, mungkin pencatatannya kurang, mungkin orang-orangnya nggak paham.